Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, aku Nadia Khairunisa dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Masya Surakarta. Nah, di video kali ini aku akan berbagi cerita nih sama kalian semua tentang Perjanjian Giyanti dan bagaimana terbelahnya Pulau Jawa. Buat kalian yang masyarakat Jawa mungkin udah nggak asing sama apa sih Perjanjian Giyanti. Tapi buat kalian yang belum tahu dan masih ingin tahu lebih dalam lagi, bisa simak video aku kali ini ya. Nah, sebelumnya apa sih Perjanjian Giyanti itu dan bagaimana bisa terjadi Perjanjian Giyanti itu? Jadi teman-teman, Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini disebut sebagai kesepakatan politik antara Pakubuana III, Pangeran Mangkubumi, dan juga VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyantinya sendiri diambil dari lokasi tempat penandatanganan perjanjian ini, yaitu di Desa Janti, atau sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Alasan kenapa Perjanjian Giyanti ini dibuat yaitu dalam rangka meredamkan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Saat itu Pangeran Mangkubumi mendapat hadiah sebidang tanah dari Pakubuana II karena telah membantu meredamkan api konflik yang terjadi. Namun, tanah tersebut malah menimbulkan kecemburuan oleh salah seorang pangeran yang kemudian ia mengeluhkan ketidakadilan kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe, yang kemudian Gubernur Jenderal itu mengeluarkan keputusan yang membuat tanah itu tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Nah, kemudian pada 23 September 1754 nota kesepahaman antara VOC dan Pangeran Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuana III. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Nah, pada 4 November 1754, Pakubuana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu juga disampaikan oleh Pakubuana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Nah, kesepakatan itulah yang mendorong terjadinya Perjanjian Giyanti itu, teman-teman, yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan Perjanjian Giyanti ini juga menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihanagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta juga sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati I Ngalogo Saidin Panotogomo pada 13 Februari 1755. Kemudian 2 hari setelahnya, tepatnya pada 15 Februari 1755, diadakan pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut keraton yang antara lain 1, yaitu keris yang menjadi pusaka raja. 2, ada bahasa. Jogja meneruskan dialek namanya bahasa Bagongan. Bahasanya juga mempunyai identitas yang kalau daerah Solo itu enggeh dan kalau Jogja itu enji. Ketiga, ada tari. Kalau tarian di Jogja itu digagahkan, nah kalau di Solo itu lebih ke dihaluskan. Yang keempat, ada tutup kepala yang disebut blangkon. Kalau di Jogja itu ada jendolannya di belakang, sedangkan untuk daerah Solo itu datar. Nah, sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Masaid atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan untuk menuntut hak sebagai penguasa wilayah juga. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756 ya,
ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta loh. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Pada perjanjian itu disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunan Surakarta dengan wilayah Kasunan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa juga berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lelono Joyomiseso Senopati ing Alogo Satrio Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Nah, kemudian pada tahun 1813-nya di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Jogja juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik yang berbeda. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Di masa Republik Indonesia, Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jadi gitu teman-teman cerita awal Perjanjian Giyanti dan bagaimana terbelahnya Pulau Jawa. Jadi sampai sini dulu ya cerita aku kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.